Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjar. Assalamualaikum Baraya Handayani, bertemu lagi dengan saya Yudia Rahayu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai bangun ruang sisi langkung. Salah satunya yaitu tabung. Kita simak yuk bersama-sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian sering bertemu atau menemukan benda-benda yang berbentuk tabung. Salah satunya itu ada namanya drum, ada celengan, gas, ada kaleng susu kental manis, ada ember, ada juga baterai. Nah, dari keenam benda-benda ini merupakan berbentuk tabung. Apalagi coba selain ini, pasti banyak ya. Nah, Ibu ilustrasikan tabung dan jaring-jaring tabung. Ini tabungnya. Kira-kira jaring-jaringnya seperti apa ya? Nah, di sini ada dua lingkaran. Di mana lingkaran tersebut merupakan ini tutupnya dan ini alasnya. Sedangkan A, B, C, D di sini merupakan selimutnya. Unsur-unsur tabung. Sama tabung itu memiliki tadi ya, ada tutupnya dan juga ada alasnya. R1 dan R2 ini merupakan jari-jarinya, sedangkan T di sini merupakan tingginya. Dan A, B, C, D ini merupakan selimutnya. Nah, ini ya yang menutupi badannya tabung. Dari unsur-unsur lingkaran tersebut didapatkan daerah lingkaran L1 atau alas tabung dengan jari-jari R1. Nah, ini lingkaran dengan jari-jarinya R1. Yang kedua, lingkaran L2 dengan jari-jari R2. Yang ketiga, daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Yang keempat, R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. R1 dan R2 ini merupakan jari-jari tabung. Jadi ini kan tutupnya, ini alasnya. Jadi jari-jari alas dan juga jari-jari tutup itu sama. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Nah, ini titik pusat L1, lingkaran L1, dan ini titik pusat lingkaran L2, dan ini merupakan tinggi tabungnya. Nah, sekarang perhatikan yang ini. AB sama dengan CD. Sisi yang berhadapan memiliki besar yang sama, dan keliling daerah lingkaran sama dengan merupakan panjang A, B, dan juga CD. L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Jadi sama R1 dan L2 itu.
AB sama dengan BC sama dengan tinggi. Jadi tingginya itu sama dengan BC. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Nah, ini dua lingkaran dan ini sebuah persegi sebagai selimutnya. Luas permukaan tabung. Kalian perhatikan luas permukaan tabung. Tadi sudah disebutkan bahwa tabung itu memiliki dua lingkaran dan satu selimut yang berbentuk persegi panjang, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada lingkaran. Lingkaran ini dan lingkaran ini itu adalah sama. Luas permukaan lingkaran apa? Luas lingkaran apa? Nah, luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Otomatis yang bawahnya juga sama pi r kuadrat. Sedangkan untuk selimutnya di sini dari sini ke sini merupakan panjang persegi ya, atau panjang selimut ini dengan rumus 2πr. Jadi panjang persegi sama dengan keliling lingkaran, dan yang ini merupakan tingginya. Jadi didapatkan luas selimut tabung adalah 2πr kali T. Nah, ini selimutnya ini kan, kalian ingat-ingat luas persegi panjang apa? Panjang dikali lebar. Nah, dari situ karena panjangnya 2πr dan lebarnya itu T, maka 2πr dikali T, maka hasilnya 2πr T. Ya, maka didapatkan luas permukaan tabung adalah ini ditambah ini ditambah juga ini. Ulangi, luas permukaan tabung didapatkan dari luas lingkaran ditambah luas lingkaran ini ditambah luas selimut tabung yang ini, ya. Maka dapat pi r kuadrat tambah pi r kuadrat ditambah 2πr T, maka menghasilkan ya. Selanjutnya kita contohkan bagaimana menghitung luas permukaan tabung. Dian adalah seorang pengrajin panci aluminium. Dian mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari seorang pelanggannya. Jika pelanggan menginginkan panci tersebut yang punya ukuran diameter 8 cm dan tinggi 12 cm, tentukanlah luas bahan yang diperlukan untuk membuat panci tersebut. Nah, di sini sudah jelas ya, tentukanlah luas bahan. Kalau luas bahan berarti yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Yang pertama, diketahui dulu diameternya 8 cm. Kalau diameter 8 cm, maka yang jadinya adalah 4. Tingginya 12 dan tingginya menggunakan 3,14, atau kalian bisa menggunakan 22/7. Yang ditanyakannya adalah luas permukaan panci. Nah, kalian tinggal mensubstitusi rumus semua yang diketahui ke dalam rumus ini dan kalian tinggal hitung. Perhatikan di sini 2 ini merupakan rumusnya ya. I-nya ibu menggunakan 3,14 dan di sini kali 4. Di sini 4 itu merupakan jari-jarinya. R 2 jari dan T 12. Ya. Lalu
Lalu setelah itu kalian yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung, yaitu 4 ditambah 12 sama dengan 16. Maka 4 dikali 16 sama dengan 64. Dari situ dapatkan 2 kali 3,14 dikali 64, hasilnya 401,92 cm per segi. Maka bahan yang diperlukan untuk membuat panci adalah 401,92 cm per segi. Untuk volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas alas dikali tinggi, maka volumenya itu memiliki rumus R kuadrat dikali T. Sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 40 cm dan diameternya 28 cm. Berapakah volume toples plastik tersebut? Gampang ya, ini tinggal mensubstitusikan sesuatu yang diketahui kepada rumusnya. Penyelesaiannya ketahui tadi tingginya 40, diameter 28, maka R 14, dan P-nya kita menggunakan 22/7 karena mudah dibaginya. Kalau misalkan kira-kira tidak memiliki pembagian dengan angka 7 di situ habis dibagi 7, maka kalian menggunakan 3,14 saja. Jawab R kuadrat dikali T, dan volumenya itu 22/7 dikali 14 ya, tadi jari-jarinya 14 pangkat 2 dikali 40, maka menghasilkan 24.640 cm kubik. Segitu yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.